Pengertian globalisasi menurut etimologis. Globalisasi terdiri dari dua kata, global yang artinya meliputi seluruh dunia dan isasi yang artinya proses. Sehingga globalisasi adalah proses pengglobalan atau sebuah proses yang berbentuk meliputi seluruh dunia. Pengertian globalisasi menurut Kamus Oxford. Menurut Kamus Oxford, globalisasi adalah sebuah situasi di mana budaya dan sistem ekonomi yang berbeda di seluruh dunia dapat saling terhubung dan menjadi serupa satu sama lain karena pengaruh meluasnya perusahaan multinasional dan perkembangan komunikasi yang lebih baik. Pengertian globalisasi menurut Selo Sumarjan. Menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara cepat. Faktor pendorong globalisasi. Perkembangannya perusahaan multinasional. Perusahaan yang beroperasi lebih dari satu negara menjadi pelopor bagi terbukanya batas-batas wilayah antar negara. Pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Contoh peran perusahaan multinasional. Perusahaan otomotif Toyota yang memiliki pabrik mesin dan perakitan di Indonesia. Produksinya dijual ke Thailand hingga Argentina. Kantor pusatnya berada di Jepang. Perusahaan alat komunikasi Samsung yang memproduksi barang di India untuk dijual ke Afrika dan Eropa. Kantornya pusatnya di Korea Selatan. Periode kemunculan globalisasi. Jalur perdagangan pada periode klasik abad 1 Masehi. Periode klasik awal ditandai dengan terhubungnya pusat-pusat peradaban dunia melalui jalur perdagangan kuno yang meliputi sebagian besar wilayah di dunia. Periode kemunculan globalisasi. Jalur perdagangan pada periode modern awal abad 18 Masehi. Periode modern lanjutan ditandai dengan semakin meluasnya keterhubungan antar wilayah dunia di tengah proses perkembangan industri. Contoh globalisasi dalam aspek iptek. A. Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan terbaru hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mudah menyebar ke seluruh dunia. Misalnya pengembangan kendaraan listrik atau pengembangan startup, perusahaan rintisan digital yang dimulai di negara-negara maju kini sudah mulai mewabah di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Contoh globalisasi dalam aspek politik dan hukum. B. Aspek politik dan hukum. Meluasnya jaringan kerjasama internasional, kehadiran lembaga-lembaga dunia seperti Organisasi Perdagangan Dunia, Bank Dunia, Mahkamah Internasional, dan lain-lain berperan kuat menentukan arah kebijakan negara-negara di dunia. Peraturan investasi, perdagangan luar negeri, hak asasi manusia, dan kesepakatan pembangunan dalam pertemuan internasional harus diikuti oleh negara anggotanya di seluruh dunia. Contoh globalisasi dalam aspek ekonomi. C. Aspek ekonomi. Terbentuknya kebijakan pasar bebas memungkinkan proses perdagangan barang dan perpindahan tenaga kerja berlangsung meluas, memicu terintegrasinya sistem ekonomi dunia. Misalnya keberadaan Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Contoh globalisasi dalam aspek kebudayaan. D. Aspek kebudayaan. Aspek budaya mencakup keseluruhan corak kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi media dengan motif ekonomi mendorong industri budaya yang menyebarkan corak kebudayaan baru. Contoh, di Indonesia merebak restoran cepat saji dan kedai kopi Amerika dan drama film Korea. Dampak positif globalisasi.
1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. 3. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. 4. Komunikasi semakin cepat dan mudah. 5. Berkembangnya dunia pariwisata. 6. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Dampak negatif globalisasi. 1. Westernisasi. Westernisasi adalah tindakan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dan dengan meniru atau melakukan aktivitas seperti bangsa Barat, Eropa, dan Amerika. Bangsa Barat dianggap sebagai bangsa yang modern, sehingga ada anggapan bahwa modern sama dengan westernisasi. Padahal gaya hidup dan perilaku mereka belum tentu sesuai dengan budaya kita. Dampak negatif globalisasi. 2. Demoralisasi. Globalisasi menyebabkan paham Barat masuk secara leluasa ke Indonesia dengan cara yang bisa memudarkan nilai moral sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Memudarnya nilai dan moral sosial ini menyebabkan munculnya dekadensi moral atau demoralisasi. Dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Ciri dari penurunan moral ini ditunjukkan oleh perilaku yang bertentangan dengan nilai dan moral dalam masyarakat Indonesia. Contoh demoralisasi: kriminalitas, prostitusi, perjudian, korupsi, LGBT, tawuran antar pelajar. Dampak negatif globalisasi. 3. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak merata dan berimbang. Ketidakmerataan dan ketidakseimbangan ini menyebabkan kemunculan kecemburuan sosial. Akibatnya, di suatu pihak bertambah golongan kaya, di sisi lain bertambah pula golongan miskin. Dampak negatif globalisasi. 4. Kriminalitas. Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Faktor penyebab kriminalitas: pertentangan dan persaingan, tingginya angka pengangguran karena terbatasnya lapangan kerja, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan kekayaan dan pendapatan, mentalitas yang labil. Dampak negatif globalisasi. 5. Pencemaran lingkungan. Proses globalisasi industri yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan atau AMDAL menimbulkan pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara, tanah, air, dan suara. Pencemaran lingkungan ditandai dengan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi. Dampak negatif globalisasi. 6. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja atau juvenile delinquence adalah semua perbuatan anak remaja pada usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum, nilai dan norma yang diakui masyarakat, yang ditunjukkan kepada orang, binatang, dan atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Terima kasih.